Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel Lian Iwan. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Core Mining. Halo teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang informasi-informasi yang menurut saya penting untuk saya sharingkan kepada teman-teman mengenai mengenai dari adanya validator yang inaktif dan apakah di sana kita akan kehilangan poin jika kita mendelegasikan core kita di sana. Adukah bagaimana? Dan di sini saya informasikan juga mengenai dari untuk aplikasi Core Mining ini, apakah kalian sudah setiap hari untuk mengklaim untuk airdrop testnya dan juga mengklaim untuk yang ini. Nah, ini kalau saya sendiri tetap melakukan klaimnya yang ini maksud saya. Nah, ini baru saja saya klaim yang ini setiap 24 jam sekali kita bisa mengklaim 50.000 hash. Nah, ini tergantung juga dari teman-teman yang ingin melakukan test queen dan tidak. Karena di sini akan menambah setiap harinya. Ini masih tetap bertambahnya untuk projectnya. Nah, di samping itu juga untuk Core Mining ini kalian bisa memperhatikan bagian ini. Untuk yang belum mengikatkan wallet untuk patch 2 itu bisa langsung mengikatkan sebelum tanggal 20 Maret itu ikatkan ke wallet MetaMask kalian ya. Untuk yang batch pertama bisa melakukan airdrop yang kedua, maksudnya itu mengklaim airdropnya yang kedua. Nah, yang pertama kan kemarin tanggal 8 Februari, yang kedua tanggal 10 Maret, sekarang tanggal 3 berarti sekitar 7 hari lagi untuk yang mengikuti batch pertama itu bisa mengklaim kembali. Nah, selanjutnya kita bahas dari sini dulu ya, dari Twitternya CoreDAO terlebih dahulu. Nah, di sini di CoreDAO ya ada informasi yang menurut saya baru ya. Nah, yang ini kemarin 1 hari yang lalu, ini yang 11 jam yang lalu, ini menurut saya tidak begitu penting ya, tetapi kita lihat yang ini dulu. Nah, ini ada trenches ya, trenches yang menurut saya penting saya sharingkan tentang ini. Kita coba terjemahkan terlebih dahulu teman-teman. Kami diberitahu tentang validator yang menggunakan nama dan logo kami di CoreDAO ORG. Kami tidak menjalankan validator apapun di CoreDAO. Harap berhati-hati saat pengguna mendelegasikan core mereka kepada mereka. Saat ini kami hanya memiliki liquid staking untuk BNB dan Ethereum. Nah, artinya apa ya? Nah, di sini CoreDAO-nya yang meretweet dari Trenches. Kalau kita lihat Trenches ini 41.000 pengikut, kita coba ikuti saja. Nah, di sini 41.000 pengikut di mana menginformasikan kepada pihak kita khususnya CoreDAO juga bahwasanya untuk logo dari Trenches ini tidak ada dia memberikan di MetaMask ya. Ada, nanti saya coba informasikan, kita coba buka nanti MetaMask. Nah, itu ada validator bernama Trenches dan pihak Trenches pun tidak mengakui hal tersebut karena di sini pihak Trenches tidak memiliki apa istilahnya ya, memang tidak melakukan yang namanya staking di sana sebagai validator. Nah, jadi informasinya seperti itu. Jadi CoreDAO meretweet kembali untuk Trenches ini. Nah, di sini kita lihat dulu untuk MetaMask terlebih dahulu teman. Nah, untuk MetaMask sudah saya buka seperti ini ya. Di sini saya screenshot dari MetaMask, di mana untuk tampilan terbaru dari MetaMask kalian bisa update itu di peramban ya. Tapi di sini lebih cepat, tapi agak beratnya. Tadi saya sudah sempat recording tapi hilang ya, mungkin keberatan apa saya. Di sini awalnya peramban ini ada di garis 3 kiri ke atas, tapi sekarang sudah dikeluarkan, dipermudah tepatnya di luar untuk peramban tersebut, tidak lagi di dalam garis 3 ini. Begitu kalian klik peramban dan langsung buka stake.coredao.org seperti ini. Nah, ada sekarang tampilannya seperti ini. Dimana sebelumnya di sini ada 21, 21, 21, 22, 21, 23, 24, 25. Nah, yang diseleksi itu sampai dengan 21 saja. Jadi yang sisanya itu inaktif teman. Inaktif artinya tidak aktif. Nah, di sini ada juga total hash delegate. Nah, sudah ada sekarang penambang Bitcoin yang sudah mendelegasikan hash mereka. Nah, yang ini juga perlu saya informasikan, apakah delegasi hash ini akan mempengaruhi pada reward pada delegating core. Apakah reward kita menjadi menurun karena banyaknya yang mendelegasikan. Nah, di sini ada nanti informasi yang saya dapatkan dari Discord CoreDAO dari moderatornya untuk penjelasannya, apakah nanti menguntungkan atau merugikan bagi
setting core ya, seperti itu. Nah, sebelumnya itu saya membahas tentang ini dulu teman. Tentang yang ini. Nah, kalau kita cek di delegator hash ada 4 yang sudah mendelegasikan hash mereka untuk Bitcoin ya. Walaupun terlihat di sini validatornya ada 4 yang masuknya ke validator 8, 3, 11, 7 untuk mendelegasikan hash mereka. Nah, di sini pihak Trenchis ini yang masuk temennya, pihak Trenchis yang sesuai dengan Twitter tadi, Trenchis itu inaktif ya. Nah, inaktif. Di sini Elton hash 0, commissionnya 3, tetapi di sini inaktif. Nah, jika teman-teman sudah terlanjur untuk mendelegasikan core kalian di validator yang inaktif seperti ini, contohnya kalian bisa langsung undelegate atau transfer ke validator yang lainnya ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman harus melakukan claim reward terlebih dahulu agar reward yang kalian sudah tanamkan di validator yang inaktif itu tidak hilang ya. Jadi claim dulu rewardnya, baru undelegate atau transfer ke validator yang aktif teman-teman. Seperti itu menurut saya teman-teman ya. Dan kita lihat dulu dari informasi di saya ambil dari Discord Cordao dari moderatornya seperti ini. Oke, ini sudah saya ambil screenshotan ya dari Discordnya Cordao yang juga resminya dari sosial media Cordao ya, yaitu dari moderator Colunar terkait masalah Trenchis validator. Dalam hal ini kita harus memahami dulu tentang mekanisme pemilihan validator. Saya perbesar ya. Dan mekanisme kerja validator dan security sistemnya core. Bagaimana mekanisme pemilihannya, cara kerja validator dan security system sebetulnya sudah dijelaskan di TWP. Bagi yang baca dan sudah bisa memahami pasti tidak khawatir. Untuk menjadi validator karena core ini permissionless, semua orang bisa apply asal dia punya jumlah core yang cukup untuk di-stick sebagai syarat jadi validator minimal 10.000 core ya untuk menjadi validator. 2. Punya perangkat yang memadai software maupun hardware baru bisa apply. Baru apply maksudnya baru bisa dijalankan ya atau dilamar. Baru apply ya, belum lolos masuk menjadi 21 set validator. Untuk lolosnya butuh dukungan delegasi dari member dan miner BTC untuk secure hybridnya. Nah, ini namanya yang perlu kalian ketahui. Ini yang ini mana tadi ya? Yang ini mana ya? Nah, jadi untuk lolosnya butuh dukungan delegasi dari member dan miner BTC untuk secure hybridnya. Miner BTC. Di sini bisa dipahami ya, semua orang bisa saja apply tapi belum tentu bisa lolos ke set validator. Jadi dalam hal ini langkah Cordao sudah tepat dengan mengumumkan secara resmi bahwa ada something wrong dengan salah satu calon validator. Dengan diumumkan seperti itu, maka kita para holder dan BTC miner otomatis akan hindari validator mencurigakan itu, sehingga validator tersebut tidak bisa lolos ke set validator. Bisa dipahami ya. Lalu pertanyaannya lagi, gimana kalau seandainya lolos dan kita terlanjur delegate di sana? Nah, ini yang penting menurut saya teman-teman ketahui ya. Nah, yang ini. Seandainya lolos dan kita terlanjur delegate di sana. Nah, untuk ini kita perlu memahami mekanisme kerja validator. Bila terlanjur delegate ke sana, it's okay, tinggal undelegate saja. Apakah core kita berisiko hilang? Tentu tidak ya. Core kalian itu tidak akan hilang ya. Berapapun core kalian yang kalian stakingkan di validator tersebut tidak akan hilang. Karena kenapa? Karena core tidak dipegang oleh validator. Setiap kita delegasi itu sebetulnya core kita masuk ke kontrak address penampungan, bukan ke wallet validator. Jadi impossible core kita dibawa lari oleh validator karena validator tidak punya akses ke sana. Lalu bagaimana dengan alamat wallet kita? Validator tidak bisa utak-atik alamat wallet karena memang tidak ada akses ke sana. Juga kan private key-nya tetap di kita. Nah, private key tersebut ada seperti prasem ya, anggap seperti kode ya, kode yang saat kita masuki MetaMask. Nah, itu informasi dari Trenchis. Intinya di sini untuk core kita tidak akan hilang walaupun kita berada dalam status inaktif di validatornya. Jadi cepat saja untuk keluar atau transfer atau undelegate dulu, kita cari validator yang aktif, teman-teman ya. Nah, ini lagi tentang hash ya, tentang hash atau delegator hash. Oh tidak juga, coba pandangannya dirubah sedikit. Hash BTC itu fungsinya untuk apa? Untuk leverage security. Nah, SBTC itu untuk leverage security teman ya.
Dengan adanya delegasi hash masuk, maka network security akan makin powerful. Nah, jadi untuk keamanan dari jaringan semakin kuat ya jika ada hash masuk perannya. Bila security kuat, maka value atau nilai dari core blockchain network pasti naik. Nah, jika security kuat, jadi nilai dari core blockchain itu semakin kuat atau naik. Karena apa? Karena makin banyak orang dan builder yang tertarik dan percaya pada core. Karena jaminan tingkat security-nya. Nah, jaminan tingkat keamanan yang tinggi. Akhirnya banyak yang berlomba-lomba join atau build di core. Banyak orang-orang yang join dan membangun core. Nah, biasanya setiap orang yang ingin staking, delegate itu cenderung memikirkan keamanan dari aplikasi atau platform itu sendiri, dimana jika sudah aman, secara otomatis mereka akan menanamkan aset atau investasi ke suatu platform tersebut. Contohnya core ini ya. Hasilnya di samping value, tingkat utilitas core network pun akan naik. Berarti token core-nya akan makin banyak dibutuhkan orang ya. Core makin banyak dibutuhkan, tapi karena reward-nya dari faktor mengecil, maka core baru yang diminting jumlahnya terbatas. Nah, itu teman-teman ya, kalau semakin banyak core yang dibutuhkan, tapi karena reward-nya dan faktor mengecil, banyaknya dibutuhkan, banyak yang menginvestasikan, mendelegate, banyak yang staking, otomatis reward dari delegator tersebut semakin kecil ya rewardnya. Kalau semakin banyak semakin mengecil. Tetapi ya ini mengecil, maka core baru yang diminting jumlahnya terbatas. Karena banyaknya permintaan ya, otomatis yang beredar di pasar tidak besar. Nah, jadi yang beredar di pasaran itu tidak besar. Nah, ini bila dikombin dengan burn mekanismenya, maka akan membuat core jadi langka. Seiring berjalannya waktu, disinilah berlaku hukum supply dan demand. Bila barang sedikit tapi permintaan banyak, nah maka harga akan naik ya. Jika barang sedikit permintaan banyak, maka harga akan naik. Nah, jawab sendiri katanya. Jadi gimana berpotensi menguntungkan atau merugikan bila hash BTC masuk? Nah, jadi kesimpulannya adalah menguntungkan ya, karena nantinya akan mengurangi dari peredaran yang di luaran sana untuk core-nya, sehingga makin banyaknya permintaan, security semakin meningkat, otomatis banyak permintaan, banyak orang yang mendasarkan core mereka, sehingga dari harga akan naik. Itu aja intinya ya. Nah, menurut saya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya sampaikan dari informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah informasi penting ke kalian tentang adanya hash, tentang adanya delegate atau delegator core kalian. Tentunya kalian bisa menggunakan core kalian itu dengan menjualnya, mengholdnya, atau staking, itu terserah kalian. Tapi saya sendiri staking ya. Itu saja informasinya. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Salam cuan. Bye-bye.